Halo teman-temanku semua dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian semua di hari ini guys? Kembali lagi bersama saya di channel YouTube ini ya. Kali ini saya akan mencoba menceritakan kisah dari orang-orang yang menjadi korban persugihan guys. Tapi sebelum kita nonton atau membahas tentang kisah dari orang-orang tersebut ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya tentang persugihan. Mungkin sebagian orang sudah tahu ya apa itu persugihan, dan mungkin ada orang yang belum tahu tentang persugihan. Bagi kita yang belum tahu tentang persugihan itu ya, simak video ini sampai selesai guys. Istilah persugihan itu berasal dari bahasa Jawa, sugi yang berarti kaya. Persugihan memiliki makna sebagai suatu upaya untuk mencari kekayaan materi berlimpah. Upaya ini kerap dikaitkan dengan kekuatan gaib yang sering menuntut pengorbanan, imbalan, serta tumbal, baik orang lain maupun anggota keluarga sendiri guys. Persugihan adalah suatu cara untuk memperoleh kekayaan secara instan tanpa harus bekerja keras. Dalam prosesnya, persugihan adalah bentuk kerjasama perjanjian antara manusia sebagai pelaku persugihan dengan makhluk gaib, jin atau siluman. Sebenarnya persugihan ini tidaklah gratis guys, melainkan memerlukan tumbal atau korban kepada pihak makhluk gaib sebagai pengganti atau barter untuk kekayaan mereka. Korban tumbal persugihan berdasarkan permintaan sang makhluk gaib dan pihak manusia harus bisa memenuhinya. Biasanya para pelaku persugihan adalah orang-orang yang telah putus asa dalam kehidupannya mencari uang secara halal dan sudah tertutup hatinya sehingga bahkan harus tega mengorbankan orang lain untuk dijadikan korban tumbal persugihannya. Baru-baru ini sempat viral ya atau ramai dibicarakan ya tentang seorang gadis kecil yang menjadi korban persugihan di Goa yang dicongkel matanya oleh keluarga kandungnya. Gadis itu merupakan seorang korban persugihan sebuah keluarga di Goa, Sulawesi Selatan. Anak itu sendiri merupakan seorang gadis yang masih kecil yang usianya baru 6 tahun guys. Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 di rumah kediaman korban dan pelaku di daerah Malino, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Persugihan yang dilakukan oleh keluarga sendiri yang terdiri dari ayah, ibu, kakek, nenek, dan paman korban berawal dari ketika mereka mengaku bahwa mendapatkan bisikan gaib untuk melakukan perbuatan tersebut guna menjalani ritual persugihan mereka. Sementara itu, awal mula bagaimana perbuatan keji tersebut ketahuan adalah ketika Bayu atau sang paman dari gadis itu pulang ke rumah setelah pergi dari pemakaman Dendi. Dendi sendiri merupakan kakak dari gadis tersebut meninggal dunia guys. Pada saat kejadian, Bayu yang sedang duduk di depan pintu mereka, di depan rumah mereka, mendengar jerit anak kecil kesakitan. Setelah mereka cek, ternyata ibu korban sedang mencongkel mata anaknya tersebut. Sementara itu, ayahnya dan kakeknya memegang kaki dan tangan gadis kecil itu. Sementara pamannya sedang memegang kepalanya. Melihat kejadian itu, pamannya langsung marah dan langsung menolong anak gadis itu. Gadis itu dibawa langsung oleh pamannya atau Pak Bayu tersebut ya ke rumah sakit untuk dirawat guys. Pak Bayu akhirnya langsung melaporkan kepada pihak kepolisian. Di sana pihak kepolisian langsung menginterogasi kepada pelaku tersebut. Ternyata itu bukan korban pertama, akan tetapi ada korban lainnya guys, yaitu kakaknya si gadis itu yang meninggal dunia tadi ya, yang bernama Dendi tadi. Dendi itu berusia 22 tahun meninggal dunia akibat perbuatan kedua orang tuanya tersebut. Kakaknya itu menghembuskan nafas terakhir karena dicekok air garam 2 liter pada hari Rabu tanggal 1 September 2021.
Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Bayu atau paman dari gadis tersebut. Ia menyebutkan saat Dendi meninggal dalam kondisi telinga, mata, hidung, dan mulut mengeluarkan darah. Polres Goa akhirnya menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus tersebut, yang merupakan Hasniati dan Taufik yang merupakan kedua orang tua kandung korban tersebut, serta 2 orang lainnya yaitu Udin Sayudin dan Barisi merupakan paman dan kakek korban tersebut. Kisah persugihan lainnya datang dari seorang karyawan yang bekerja di salah satu warung bakso ya yang ada di Surabaya, guys. Dia menceritakan bahwa warung bakso merupakan milik sepasang suami istri yang dikenal selalu ramai setiap hari. Dalam sehari saja warung bakso itu mampu menghabiskan sekitar 400 mangkok. Karenanya pemilik warung bakso itu dibantu oleh 8 orang karyawan. Namun anehnya, karyawan sebanyak itu tidak pernah diizinkan untuk memasak kuah bakso dan menuangkan kuah bakso ke dalam mangkok. Para karyawan hanya boleh melakukan pekerjaan seperti berbelanja di pasar, membuat bakso, mengantarkan pesanan, dan membersih-bersih ruangan. Bahkan mereka juga tidak diizinkan untuk membuka kuali tempat memasak kuah bakso atau tutup panci kuah yang ada di gerobak tersebut. Jangankan membuka, melihat saja mereka akan diomel habis-habisan oleh pemilik warung bakso tersebut. Hal tersebut membuat para karyawan bertanya-tanya soal pelarangan yang dianggap tak wajar itu. Awalnya mereka berpikir bahwa sang pemilik warung bakso takut resep rahasianya terbongkar. Namun anggapan itu terpatahkan setelah seorang karyawan mencoba membuat tutup panci dan menuangkan kuah untuk pesanan pembeli. Sekitar pukul 2 siang warung sedang ramai-ramainya. Saat asik berjualan, si ibu pemilik warung tiba-tiba dapat telepon dari keluarganya. Lalu dia bergegas ke belakang untuk menjawab telepon. Ibu pemilik warung bakso menerima telepon dengan waktu yang cukup lama. Hal tersebut membuat para pelanggan banyak yang menunggu, sementara karyawannya tidak diperbolehkan menuangkan kuah. Bapak pemilik warung bakso pun tak terlihat ada di warung tersebut. Karyawan tersebut akhirnya berinisiatif untuk menuangkan kuah yang mangkok pada bakso yang sudah diisi sebelumnya. Supaya tak salah, bahkan karyawan itu mengikuti langkah pemilik warung untuk mengaduk-aduk sebelum dituang. Hal yang tak terduga terjadi ketika dia mulai mengangkat kuah dari dalam panci. Saat mengangkat kuah, dia merasakan sesuatu yang berat atau sesuatu yang aneh. Awalnya dia mengira bahwa itu tulang sapi dan kaldunya. Setelah dia angkat, dia melihat celana dalam berwarna hitam di dalam kuah panci tersebut. Ada celana dalam berwarna hitam di dalam kuah panci tersebut, guys. Karena dia kaget, ia pun lantas menjatuhkan kembali celana dalam tersebut ke dalam kuali. Sejak saat itu ia berpikir bahwa celana dalam berwarna hitam tersebut merupakan penglaris atau persugihan dilakukan si pemilik warung bakso. Akhirnya benar terungkap bahwa celana dalam itu sebagai persyaratan untuk menjadikan warung baksonya tetap ramai pengunjung. Kisah persugihan lain datang dari seorang cewek, guys, yang bernama Asi. Nasib menimpa Asi warga Palmera ya, Jakarta Barat. Dia dihabisi temannya sendiri di daerah Bogor. Asi dibunuh untuk menjadikan tumbal persugihan. Rencana pembunuhan itu timbul setelah temannya itu mendapatkan bisikan dalam mimpi dari guru spiritualnya harus mencari tumbal untuk memperkaya diri. Maka pada saat itu di dalam benaknya itu adalah teman dekatnya, yaitu Asi, karena mudah diajak kemana-mana. Asi dan temannya itu diketahui bahwa bekerja di salah satu perusahaan sebagai cleaning service di daerah Jakarta Barat. Sebelum dibunuh, Asi diajak untuk ke Bogor
Sebelum berangkat ke kota Bogor, dia mengajak Asi ke kontrakan yang terlebih dahulu. Sesampai di kontrakan, pelaku keluar kamar dengan alasan untuk memarkirkan mobil. Asi ditinggal sendirian di dalam kamar. Kemudian datang pelaku lainnya, merupakan seorang pria yang tak dikenal oleh Asi. Pada saat itu Asi langsung dibunuh dengan cara dicekik. Namun Asi tak hanya dihabisi, dia juga diperkosa oleh laki-laki itu. Asi diperkosa saat dalam kondisi tidak berdaya di kontrakan daerah Bogor. Dalam kondisi lemas dan tak berdaya dan tangan terikat, korban kemudian dibawa pelaku ke mobil yang sudah diparkirkan pelaku cewek. Kemudian kedua pelaku membawa korban menuju daerah pembuangan, tepatnya di daerah Majah, Kabupaten Lebak, Banten, guys. Sesampainya di lokasi pembuangan, pelaku menarik keluar korban yang sudah tidak sadarkan diri sehingga kepalanya membentur badan mobil dan tanah, akhirnya meninggal dunia. Kemudian korban diseret ke semak-semak dalam posisi lumpuh dan ditinggal di lokasi tersebut. Pelaku diduga melakukan pembunuhan pada tanggal 19 Agustus 2019. Kemudian pada tanggal 20 Agustus 2019, kedua pelaku berangkat ke salah satu gunung di wilayah Cilacap, Jawa Tengah untuk menemui guru persugihannya. Usai itu mereka pun kembali ke Jakarta sembari menunggu perintah selanjutnya. Otak dari pembunuhan Asi untuk menjadi tumbal persugihan sempat mendalami ilmu pelet di Jombang, Jawa Timur. Dia belajar ilmu pelet itu selama bertahun-tahun. Untuk mendalami ilmu pelet, dia sering melakukan ritual dan ziarah di salah satu daerah di Jombang dengan bimbingan makhluk gaib. Kemudian pada tanggal 24 Agustus 2019, jenazah Asri ditemukan oleh warga di semak-semak lahan pertanian. Penemuan itu membuat heboh masyarakat Kecamatan Majah, Kabupaten Lebak, Banten. Polisi pun melakukan olah TKP ya. Tak berapa lama, hanya selang 1 hari, yaitu pada tanggal 25 Agustus 2019, keluarga korban datang ke Lebak untuk mengecek kebenarannya. Hasilnya identitas korban terungkap, ternyata itulah Asi. Pihak kepolisian menggali informasi dari keluarga dan ditemukan foto Asi dijemput oleh 2 orang temannya dengan alasan akan berpergian ke Bogor. Polres Lebak melakukan pengejaran dan berkoordinasi ke Polda Metro Jaya sehingga kedua pelaku bisa ditangkap saat mendaki gunung di wilayah Cilacap, Jawa Tengah untuk kembali bertemu dengan guru spiritualnya. Mungkin sekian dulu ya cerita hari ini tentang kisah-kisah dari persugihan atau korban-korban dari persugihan tersebut. Jika kalian suka, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya guys. Thank you guys.